Kembali lagi di channel Ilma Digital. Kali ini saya mau mengerjakan seperti biasa Sony A72 ya. A72 nya lebih ekstrem penyakitnya ini. Ini blade-nya patah, ini udah pasti blade-nya kena, harus ganti. Cuma ini kan paketan dari luar kota sih. Apakah tombol-tombolnya bermasalah juga nggak tahu aku. Kita coba cek dulu. Kita on kan ya. Suaranya ngeri ya. Ini di MP casnya biasanya kirinya itu sempal. Kalau ganti ya ini tergantung berapa part dulu ini apakah bisa diganti gearnya saja atau harus lengkap MP cas. Oke, saya eksekusi ya, mungkin agak cepat aja soalnya ini antriannya lumayan banyak. Ada berapa tadi ya yang tak bikin status ya, 24 atau berapa atau 26 gitu, banyak banget, campur semua mirrorless ya. Ada Sony, ada Fuji, A7 nya ada 6 kalau nggak salah. Terus yang ada alertmu 5000, 5100, ada 6300. Terus Fuji XT10. Banyak tadi. Ini langsung saja eksekusi ya, mungkin agak cepat soalnya diburu waktu. Ini tidak disarankan untuk kalian yang coba-coba ingin memperbaiki sendiri ya. Tadi soalnya baru saja saya juga bikin video untuk korban malpraktek yang tadinya flip LCD-nya itu bermasalah, yaitu fleksibel LCD-nya yang kena. Ini cuma sama yang punya itu diganti sendiri. Memang lebih murah, di spare partnya ini fleksibelnya cukup murah, cuma ya ratusan lah. Tapi karena salah penanganan, tidak tahu cara proses bongkarnya, akhirnya di pengunci di bagian LCD-nya, soketnya itu pecah. Di saat dia nyongkel itu mungkin terlalu keras atau nggak tahu caranya, malah akhirnya pecah. Jadi ya harus ganti itu juga mainboard untuk bagian LCD-nya. Buat LCD-nya kan lumayan juga itu, yang seharusnya cuma habis ratusan ribu, sekarang malah jadi nambah lebih dari 1 jutaan. Nah itu buat pelajaran aja. Yang hobinya foto ya foto aja, servis ya servis, jual beli ya jual beli. Udah jangan semua borong sendiri ya, kalau memang nggak punya pengalaman, karena terlalu beresiko. Saya pun sama, jadi di sini saya cukup hanya servis, nggak jual beli. Jual beli itu istilah sampingan aja, nggak utama. Kalau misalnya ada yang murah atau rusak tak beli, itu aja. Saya enggak jual beli kayak orang-orang di toko-toko kayak gitu. Jadi beli barang modelnya yang cukup mahal. Oke, ikut aja ini. Videonya terlalu turun ya nih. Oke, ini videonya nonstop, enggak tak potong-potong atau tak edit. Maksudnya enggak ada editnya, soalnya nggak bisa ngedit bagian waktunya. Udah pokoknya video jadi ya diupload gitu aja. Cara bongkarnya emang kalau tidak biasa pasti agak rumit memang. Oke. Ini masih saya bilang ini kemungkinan saya juga curiga ini nanti di tombolnya ini pasti ada yang rusak, ada yang nggak fungsi, karena itu kan penyakit bawaan. Biasanya tombol video, tombol record ini yang nggak bisa, maka saya nggak bisa ngecek. Masalahnya yaitu tadi di on kan langsung ada suara kayak gitu, langsung error kan, jadi nggak mungkin bisa ngecek. Ini harus diperbaiki dulu. Misal nanti yang punya kok komplain, bisa lihat video ini aja untuk penjelasan. Ini video dari awal sampai akhir,
Nah, apa aja yang saya ganti nanti real saya tunjukkan situ nanti, jadi nanti yang punya pun bisa melihat sendiri sebenarnya yang rusak itu ada di mana toh, nanti gitu ya. Kalau untuk shutternya Tropik tadi bisa saya ganti blade-nya aja, jadi lebih murah ya daripada gantinya satu set shutter unit, lebih mahal memang. Tapi blade-nya sendiri kalau beli ya juga lumayan mahal. Tapi daripada diganti satu set, ini kan kemungkinan ada dua set ya, dua spare part ya rusak, MP cas sama shutter. Lihat ini harus bongkar semua. Ini soalnya inti core of the core ya, bukan ahlinya ahli tapi intinya inti dari permasalahan ini harus bongkar semua dari ujung paling dalam. Analisa juga nanti fleksibel yang ini juga kemungkinan kena. Ini video ini bisa sebagai bukti. Kalau bisa ada teman-teman yang tanya-tanya bisa WA langsung aja di nomor saya ini. Maaf ketutupan kelihatannya masih nah udah ini aja masih kelihatan ya. Saya bongkar ini ya, ini berapa menit tadi ya, lihat aja videonya, durasinya ini baru 7 menit. Cuma kalau nggak biasa bisa berjam-jam loh bongkar ini. Lepas ini aja kalau nggak biasa susah, resikonya pecah. Paham ya, pecah itu gimana? Pecah ini lengket, soalnya itu kan ada apa ya, kayak buat pendinginnya itu loh, ada karet. Nah itu lengket ya. Kok saya bisa lebih cepat bang? Oh iya emang saya udah biasa, udah tahu cara bongkarnya. Jadi kalau bongkar tuh harus digoyang-goyang dulu, nggak harus ditarik ya. Ini kalau ditarik berat, nggak bisa, harus digoyang-goyang dulu. Ini baut-bautnya kenapa kok saya campur aja, karena sudah hafal. Jadi jangan ikuti cara saya seperti ini berantakan bautnya, nanti harus sesuai posisinya. Ini ada baut kasar, baut halus, baut panjang, baut pendek, itu beda-beda semua ya. Posisinya itu beda-beda semua. Ini saya hanya buru waktu aja biar lebih cepat. Ini tidak disarankan untuk pemula ya, kalau baru pertama kali bongkar resikonya bakal nombok lah pasti. Nanti cara bongkar fleksibelnya malah nggak bener, jadi rusak, dari parah malah akan rusak. Bautnya banyak, nah, cuma saya udah hafal ya, nggak perlu saya hitung. Kalau saya hitung sebenarnya ya tahu aja, cuma ngapain, yang penting tuh ini tuh baut apa saya tahu. Bautnya yang pendek ini bagian dapatnya yang mana, yang panjang dapatnya mana, udah itu aja. Oke, nah habis ini kita bongkar sensornya. Biasanya ada 3 baut besar agak panjang, tapi bautnya halus. Ini saya agak sendirikan di bawah sini ada 3. Nah 1 2 3. Terus kita lepas pelan-pelan. Ada tangannya ini, kenapa kena tangan atau apa nggak tahu ini. Nah ini ada stabilisernya ya, ini harus hati-hati jangan sampai gores, mahal itu sensor. Nah ini blade nya rusak, ini udah patah ini pasti. Ini terus kita
kita lepas ini. Ini kita ambil dulu ring untuk, ini ada yang patah, ini biasanya sering ini ganjel jadi masalah tuh. Nah, ring untuk shutternya. Satu dua, yang dua ini satu tipis di sini. Ini untuk mic. Bongkar ini pun juga harus bongkar shutter, ternyata bongkar itu sensor. Nah, ini udah inti ini bautnya udah beda, ada merah-merahnya bautnya ini, terus agak panjang, agak halus. Oke. Nah, ini ada merah-merahnya bautnya ini. Nah, kalau yang di sini tuh ada khasnya. Nah, sekarang kita bongkar shutter sama MP cas. Ini kan jadi satu nempel, soalnya ada bautnya satu di bawah sini. Ini ada apa tuh, kayak isolasi itu ya, double tip. Maaf tadi videonya agak kepotong sedikit agar ini. Nah, jadi ada pesan masuk malah videonya terhenti sendiri. Ini ya data lepas semua, caranya seperti ini. Ini terus kita bongkar di ini kan MP cas sama shutter kan jadi satu ya, kita harus lepas dulu, kita harus pisahin cara yang gini. Iya, nah ini shutter, ini MP cas. Nah, yang bunyi tadi ini krek ini, terus yang nekuk ini shutternya, ini kan blade-nya rusak atau ini harus ganti. Nah, kita cek dulu ya apakah ini masih berfungsi. Sepertinya tidak mau jalan. Oh iya, ini rusak ini ada yang patah. Oke, ini harus gearnya ini harus ganti, empal itu. Ini harus ganti. Ini kalau ganti ini spare partnya aja ada 1,5 juta nih. Ini kalau ganti gearnya cuma 1 juta. Nah, cuma ya itu karena gearnya nggak ada. Jadi nanti gini penjelasannya. Saya ada spare part gini utuh. Nah, ini tuh jarang rusak, mekanik jarang rusak, ini jarang rusak. Yang rusak ya gearnya itu tadi, yang gear di dalam sana. Nah, karena gearnya itu nggak ada spare part, maka harus gantinya sebenarnya harus ini utuh satu set ini ya. Nah, karena satu set ini kan lebih mahal. Ini tuh kalau beli itu 1,5 juta, di online banyak. Nah, kenapa kak coba kenanya 1 juta hanya ganti gear saja, karena modalnya kan saya harus beli ini dulu. Nah, satu set 1,5 juta, jangan itu juga sebenarnya hitungannya udah rugi. Kalaupun cuma tak ambil gearnya aja, karena ini jarang rusak. Saya ada 4 atau 5 kayak gini banyak, cuma nggak ada gearnya semua, gearnya udah laku semua. Istilahnya ya sebenarnya patungan lah untuk biaya ini. Nah, cuma nanti tinggal customernya aja mau mana. Ini tetap saya gear untuk ganti gearnya aja kalau bisa. Kalau menekan biaya, karena yang rusak cuma gearnya, ini nggak rusak. Nah, kalau ini blade-nya, ini blade harusnya yang gantinya satu set gini. Nah, harusnya satu set ini saya beli di teman saya, satu set gini. Cuma ini yang rusak kan blade-nya, jadi yang diganti nanti blade-nya aja. Nah, kalau blade-nya aja itu lebih murah. Ini saya ganti blade-nya aja karena kan patah ya ini ya. Ini coba saya bongkar dulu. Nah, bentuknya tuh kayak gini ya. Awas, hati-hati ya kalau bongkar ini bautnya khusus yang di sini untuk shutter sama MP cas tadi. Ini tinggal geser aja, tarik ini, jadi ini ada pernya. Nah, terus ini diurutin aja sebelah sini, terus ini sini. Terus ini ke sini. Ini yang pertama yang di atas ya. Kayak ini.
Ini masih normal ya, kita tap. Terus urutannya ini, nah bongkarnya emang ribet, kalau salah pemasangan ya kacau nanti. Tadi ada pernya ya, aduh ini. Ini coba saya ganti nih yang nekok tadi ya, cuma ada bagus kondisinya, nggak presisi. Saya ganti. Cara pemasangannya gimana ya, karet tadi mencotat. Oh ini udah ketemu, cari hasil ini ya. Cara pemasangannya mulai dari bawah, saya pastikan dulu kondisi baru, bagus, mulus, nggak ada tekukan ya. Tadi kan patah tekukan. Ini pemasangnya sini. Harus ditata satu persatu. Terus ini ke sini. Aduh, pare malah kecet-kecet yo. Rumit, masangnya emang rumit sekali ini. Ini di sini nanti saya masang MV casnya. Ini saya posisikan ke atas ini tadi sesuai awalnya. Ini dapatnya ke sini. Bawah, oke. Terus habis ini nah habis ini terus ini, terus ini yang ini. Nah yang ini agak susah lagi masanya. Ini yang kayaknya enggak perlu diganti ya, kayak satu ini. Masangnya begini. Nah tapi harus ada pernya ini yang masang. Ya lah, tenanan pura lagi. Oke, kita lanjut. Pemasangan untuk ini ya. Tadi ada sedikit gangguan. Temen mau nyoba lensa. Ini tak pause saja videonya. Oke, ini tak lanjut lagi. Susah soalnya pare ada di bawah. Baru ini ya. Ini ada ring-ring kecil ini ada di sini ya. Ini enggak dipasang pun enggak apa-apa, cuma ya standar bawaannya sih. Udah 2 1 enggak usah nih. Terus kita coba pasang yang ini. Kita dorong. Set. Nah, sip, ini lurus. Terus kita baut satu, yang kecil ini tipis. Harusnya kali normal ya. Nah,
tadinya tadi kan nekok tadinya. Nah, ini udah normal sih. Ini normal gini. Nah ya, oke. Ini terus sekarang shutter udah selesai, sekarang MP charge-nya. Jadi mana ya MP charge itu ya? Gir. Nih. Sebentar tak tunjukin gearnya. Nah, ini yang rusak, saya punya gear baru. Ini copotan dari MP charge yang baru. Karena kan tadi bilang, karena yang rusak cuma ini aja, gearnya ini. Ya. Si kondisinya normal. Saya lepas di sini ya. Fokus ya sih. Fokus ya. Nanti saya tunjukin rusaknya ada di mana. Itu memang ya seperti itu rusaknya. Yang udah lepas ini dulu. Ini kan ini ya. Ini tadi gear baut untuk ngatuin shutter dan MP. Potong lagi video tadi ada telepon masuk. Jadi ini yang bikin males ngedit nanti. Ini ada bautnya kecil, terus ini ya, ini harus lepas. Ini lepasnya ini juga nggak sembarangan loh, juga nggak mudah. Ini nggak usah dilepas yang ada birunya ini nanti ini. Terus ini ya, memang nggak mudah. Jadi kalian harus hati-hati kalau mau coba-coba. Siap-siap resiko nanggung sendiri ya. Ini bisa robek atau mungkin ada yang patah nggak bisa dipasang. Itu sudah resikonya. Kalau tidak berani atau takut ya bawa tukang servis saja. Kalau masih ragu bisa ke Ilma Digital. Nah, ini sudah lepas. Nah, ini ada pernya ini. Pernya ini juga sering rusak, sering patah. Nah, gearnya tuh mana toh? Ini loh. Nah, ini dah. Ini sama ini yang punya sayang baru. Ini yang ada di dalam. Ini ada yang aus ini. Krak. Nah, itu. Nah, ini udah. Maaf. Nggak bisa fokus ya. Ya agak susah, barangnya kecil loh. Ini 1, 2, ada 3 yang aus. Ini harus ganti ini. Kalau dipaksa ya suaranya gitu lagi, krak gitu. Ini harus ganti. Ya, ini yang kasnya kasa aman jenisnya. Ya. NP11L. Wah, kayak saya. Tadi ada iklan. Benar ya. Oke, ini saya pasang lagi untuk gearnya ini. Pastikan gearnya mulus, bagus, tidak ada yang cacat ya. Yang rusak ini daripada ganti satu set ini mending ganti ini aja, kan lebih murah gitu loh ya, walaupun tetap mahal, ganti ini 1 juta gitu, tapi kan tetap lebih murah daripada ganti 1,5 juta. Nah, masalahnya orang itu kan terkadang kalau nggak bilang wah sekalian aja, kalau saya ini mending yang bagus aja, ya nggak masalah. Saya sih kalau rusaknya cuma ini aja, yang lain kan normal, nggak ada masalah, jadi nggak apa-apa kalaupun nggak diganti. Nah, ini yang masalahnya agak rumit ini.
Oh. Ini ono candolane. Wah, kayak pemain lagi moto-moto nyoba kamera anyar. Kan duwe lensa, nyileh lensa. Keren loh kayak. Ora masalah, penting ora disewa we. Sewa bayar. Wong ngrasani sapa? Ora tak ngrasani wong aku. Rasan-rasan wis biasa. Oh iya. Ya agak beda jauh lah daripada yang Fuji, itu kan jauh lebih mahal. Foto-foto 23 selisih 2 kali ini kuwi. Tapi tak nggo dhewe kok. Aku makane seneng kuwi. Ya. Wah, masaknya rumit banget. Jadi kita skip tadi ya, tak pause. Ngepasin pernya yang di tengah itu agak susah. Oke, sekarang udah tinggal rakit aja. Ini bautnya ada banyak sekali ini. Tidak pernah ngitung ada berapa jumlah bautnya, cuma hafal posisi bautnya ada di mana. Nanti yang kurang, misalnya ada yang kurang, saya ingat. Insya Allah nggak ada yang kelewat lah. Ini ya, sip. Kelihatannya emang mudah. Bagi yang tahu atau yang paham, tapi kalau nggak paham, wah udah pusing, mending udah pasrahin aja kalau ini tuh barang mahal. Oke, ini kita bisa gerak-gerak. Kalau nggak gerak berarti kekencangan, ini tinggal dikendori dikit. Dilurusin. Ini harusnya enteng. Biar di setelin aja baut-bautnya pas kayak. Nah ini harusnya enteng, bisa balik ini ya. Coba kita kasih tegangan, harusnya dia bisa gerak-gerak, nggak krak-krak tuh. Kita kasih tegangan, harusnya gini lancar ya. Oke, sekarang kita kasih shutternya, kita gabungin. Masanya harus pas, harus bener. Ini pengunci sini sama pengunci sini harus pas ya. Ini bautnya ini satu, bautnya putih tapi ada aneh ini. Nah, ya, harusnya bisa buka nutup kuat. Ini tegangannya 5 volt. Nah, bisa kita pastikan kerak-kerak ya. Sip. Nah, kembalinya udah normal kayak gini. Nah, jadi kita coba langsung pasang. Ini posisinya seperti ini. Masih ngerekam enggak ya? Masih. Ini bautnya ini panjang, ada merah-merahnya. Ya. Servis kamera? Ya, bisa. Oke, bentar. Kamera apa, Bu? Nikon J5. Lensa nih? Ini LCD-nya nggak
Oh, LCD-nya tidak nyala. Wah, ya bentar. Oke, ada pasien masuk. Ini saya pause dulu videonya. Kita lanjut. Tadi ada pasien masuk, Nikon C5. Nih pasien masuk ya, Nikon C5 nih, LCD-nya mati. Mati belum tahu nih. Kita cek apakah LCD-nya atau fleksibelnya. Oke, nanti kita cek. Masih terekam ya, masih. Ini mungkin videonya durasinya lumayan lama, bisa berjam-jam. Terus habis ini kita pasang apa ini, ringnya ini yang dua itu ada di sini. Ini ada dua, satu tipis satu tebal. Kalau yang lain cuma satu aja tebal. Nggak tahu nih fungsinya untuk yang kenapa ada yang dua ada yang satu. Jadi beda-bedakan. Kalaupun nggak dipasang juga. Oh iya. Kayak anak pasien mana guys. Nah. Anak pasien lagi tadi M10 masuk. Kalau dipasang bantal langsung on, terus tidak masalah. Ini ada sensor kotor, ini harus dibersihkan dulu ya pakai cairan khusus. Kita sulap sebentar. Nah, cara langsung bersih. Jadi ya mulus. Oke, ini terpasang, ringnya sudah lengkap. Kita pasang, pastikan ini enggak ada benda asing atau baut-baut, biasanya nambal di magnetek. Itu bisa bikin kamera error. Oi. Ya. Lumayan banyak guys untuk pekerjaan hari ini. Ada mirrorless yang belum kepegang 24 atau berapa, ini sudah masuk 2 lagi. Oke, habis ini kita pasang ini seperti yang saya bilang tadi, karena saya sudah hafal jadi bautnya saya tinggal ambil aja ya. Jadi jangan komplain itu bautnya aturannya nggak seperti itu bang, nanti ketukar atau ada salah asal masang. Nah, itu mungkin berlaku untuk orang lain yang nggak hafal, nggak masalah. Cuma kalau yang khusus A7 ini saya udah hafal. Cuma kalau untuk kamera yang model selain A7 ya mungkin tak pisah-pisah. Kalau A7 ini karena saya hampir setiap hari ngerjain ini 2-3 unit kadang per hari. A7 ini penyakitnya ya macam-macam, ada yang error, ada yang tombol-tombol, ada yang mati, ada yang ngeblank, karo-karuan campur pokoknya. Ini baut-baut yang pendek. Nah, ini pasang dulu aja tidak apa-apa. Ya. Terus kita pasang mainboardnya. Ya lah. Nah, ya mainboard posisinya seperti ini. Dingin. Pakai aja kan. Set. Pemutihnya kelihatannya enak banget. Nah, kalau udah pasang plug baut ini, baut yang enggak ada apanya itu, ini ada 2. Ini lubang-lubang ini ikutnya yang di hatching yang di atas nanti. Kalau ini dapatnya yang enggak ada tembaganya, jadi langsung kita kunci dulu.
Ini saya yakin ini nanti tombol-tombolnya juga kena. Mudah-mudahan sih enggak. Walaupun kena itu wah kerjaan 2 kali ngomongkan lagi, cuma enggak tak nyobanya nanti enggak sampai harus tak tutup semua. Jadi untuk memastikan saya pakai Finder dulu aja. Berarti settingannya auto atau enggak ya? Kalau auto sih masih bisa lihat Finder, kalau enggak ya terpaksa harus masang sampai ke LCD untuk memastikan aja tombol-tombolnya fungsi atau enggak normal gitu. Kalau enggak diganti ya pasti orang nanti bilang ganti sekalian. Waduh, ini kan bongkar. Jadi ya nggak mindon gawe ini lah istilahnya. Saya pasang ya. Nanti kalau dugaan kuat sih ini ya. Selama ini kan masih original ya, masih asli, belum pernah dibongkar. Jadi biasanya ini nggak akan lama kan, ini masih normal ya, mudah-mudahan masih normal. Nggak akan lama kerusakannya itu. Sony A72 itu penyakit bawaan. Nah, penyakit bawaannya itu yang pertama itu emang yang pasti itu ada satu, dan itu pasti akan terjadi. Ya ini tombol-tombolnya ini yang kacau atau macet kadang. Biasanya diawali dengan tombol rekam yang nggak fungsi. Cuma namanya kita sebagai pengguna kan kadang nggak pernah rekam video, atau mungkin tombolnya udah di custom. Jadi tombol rekamnya itu udah di custom ke C3 atau C4 atau enggak C2 itu. Jadi nggak pernah dipencet, bilangnya ya normal untuk rekam video. Nah, setelah saya cek pakai tombol aslinya ternyata nggak fungsi. Udah, itu tinggal nunggu waktu, nunggu parahnya aja. Itu nanti akan rembet ke tombol yang lain, ke C4 delete itu, atau tombol play, terus larinya ke wheel. Wah, itu macam-macam. Nah, ini pakai alkohol yang 70% untuk bersihin kaca-kaca ini. Ya tujuannya apa ya, biar bersih ya, jelas bukan pakai air ya. Kalau yang 96% itu nanti karet-karetnya rusak, atau busanya, ini kan ada busanya rusak kalau yang pakai 96. Kita kan hanya untuk sensor aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini. Jika ada pertanyaan, monggo di komen saja. Yang jelas, ini bukan video tutorial atau video tentang bagaimana cara memperbaiki atau bagaimana cara proses perbaikannya, itu bukan. Yang jelas, ini video hanya sebagai ajang promosi, menunjukkan kalau di Ilma Digital itu bisa memperbaiki. Udah, itu aja. Saya tidak bilang, lu caranya kok gitu bang, berarti itu kok salah, kok malah tambah rusak, aduh ya itu salah sendiri. Saya tidak menyarankan untuk diperbaiki sendiri, dengan catatan memang resikonya itu harus tanggung sendiri kalau memang mau ikuti video ini. Video ini sebenarnya sudah lengkap, cukup mudah. Kalau emang Denny mau mencoba, nggak apa-apa. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Gagal itu udah biasa ya. Ini baut dasar satu ada di sini. Iya. Nah, ini saya coba nggak usah pakai ini, pakai wheel keypadnya dulu. Nah, ini kalau minimal bisa jepret-jepret dulu lah. Nah, yang tadi kan keluhannya, penting kan errornya itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. On, flag. Nah, sudah buka ya. Oke, normal. Mode manual aja. Nah, normal ya. Nggak krak ya, tadi kan ada suara yang mengerikan ya. Nah, ini tombolnya bisa teknik, kita pencet tombol videonya dulu. Oh, masih bisa, alhamdulillah. Si orangnya nggak keluar biaya lebih. Oke, kanan kiri bisa, naik turun bisa, scroll ini bisa, depan sini bisa. Oke, berarti masih fungsi ya. Ya, ini tinggal nunggu waktu aja. Saya tidak mendoakan, cuma itu memang
apa ya, emang penyakit bawaannya. Jadi nanti kalau misal ini yang punya kok malah jadi ada rusakan ya gini lah, jadi kan saya nggak mau disalahkan gitu loh, emang ini tuh penyakit bawaannya gitu. Jadi tinggal nunggu waktu. Tapi kalau sudah diganti biasanya awet normal. Rata-rata untuk kasus tombol-tombol itu ya di atas 1 tahun lah biasanya. Kalau yang beruntung ya bisa sampai 2 tahunan. Cuma kalau yang lebih mengerikan itu ada yang baru beli, masih baru, masih garansi 2 bulan itu rusak. Ada, saya pernah dapat itu masih garansi ya, itu baru 2 bulan dia beli masih garansi. Tak suruh garansiin tidak mau karena putusnya cepet. Kalau di Sony kan dia harus nunggu spare part lumayan banyak, lumayan lama, sekitar 3 minggu katanya, sedangkan dia maunya sekarang langsung jadi. Wah ya itu berarti nggak bisa masuk garansi, tidak apa-apa bang kan gitu. Akhirnya kena biaya dengan konsekuensinya ya itu tadi, langsung jadi kena biaya resikonya. Nah ya resikonya nggak apa-apa sih bilangnya gitu, karena kan jobnya job mahal. Oke, ini saya rakit ya, ini proses rakitan masih ngerekam ya. Nah, ini kayak durasinya bisa 1 jam ada ini, karena perbaikannya lumayan berat ini yang di tengah tadi. Karena kalau bikin video rata-rata ya paling 30 nggak sampai 40 menit, paling 30 menit 35 kan gitu. Ini yang paling lama ini video saya ini. Cuma harus gabung-gabungin tadi yang gara-gara kepotong iklan-iklan orang-orang tanya-tanya tadi, orang saya perusahaan masuk tadi. Ini baut kasar ya, ada 2. Gabung-gabungin ini butuh waktu lama ini masih. Nah ini tinggal tidur aja nanti malam saya upload langsung mungkin paginya, soalnya ini ya lumayan besar ini, bisa 4 giganan ini. Nah kalau nguploadnya di sini ya kuotanya yang jebol, harus di rumah yang ada wifi nya. Oke, nah ini ada cycle-nya gini. Nah ini cycle-nya, ada cycle yang bawaan di sini. Ini udah agak lengket, nggak usah pasang, nggak apa-apa. Jangan lupa kalau pas masang posisinya ke bawah. Oke, ini ke bawah, dan ke atas. Kalau atas nanti rusak ininya, switch AF nya ini. Pastikan pemasangannya benar. Ini harus dari bawah dulu, yang sini harus masuk dulu. Kalau tidak masuk susah. Nah klik, iya udah masuk. Ini coba dulu aja, tidak apa-apa, biar kelihatan nanti nyobanya pakai LCD ya. Oke, sementara gini dulu, tidak apa-apa, ya saya tutup, kita on kan ya. Oh LCD nya bagus. Oke, tombol-tombol dulu. Oke, scroll kanan kiri bisa, geser kanan kiri bisa, turun naik bisa, ini bisa, AFMF bisa, terus scroll depan sini bisa, terus yang belakang sini juga bisa, terutama tombol video. Nah ini kan nggak ada memori, makanya nggak bisa ngerekam, jadi dia bisa ya. Oke, coba lagi. Nah jadi bisa, jadi masih fungsi. Tapi sini misal nanti suatu saat ini rusak, nanti akan menambah ke sini antara C4 sama play ini, terus lari ke wheelnya ini kadang nggak fungsi ya gitu. Oke, ini dial modenya masih fungsi normal auto. Oh ini ya, udah mulai ada tanda-tanda ini dial modenya. M S
ini yang P nggak bisa, tapi tidak apa-apa, paling jarang dipakai kan. Sama autonya ini mana tadi, autonya nggak ada ya, biasanya orang selalu pakai tombol manual kan biasanya modenya. Nah yang ini nggak bisa, P sama auto nggak bisa, udah ada tanda-tanda, karena ini kan ada kaitannya, ini akan meremen, ini jadi satu ini gantinya, ini tombol-tombol tadi. Cuma ini tumben ini yang diserang yang sebelah kiri dulu, jalur tekukannya itu, karena biasanya kan yang sebelah kanan pinggir jalur kanan nomor 1 itu tombolnya ini. Tapi tidak apa, nanti tak konfirmasikan ke orang, yang penting kan ini normal. Kalau ini tidak pernah dipakai kan juga tidak perlu diganti ya. Oke, saya rasa itu aja. Ini untuk proses perakitan tidak perlu saya videokan lagi karena terlalu lama videonya, jadi memorinya terlalu besar. Oke, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe nya, ikuti terus channel Ilma Digital untuk perbaikan servis kamera ya. Terima kasih, bye bye.